Halo. Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Holiday. Salam liburan dari Gili Trawangan, Lombok. Dan di video kali ini saya akan memberikan update terbaru seputar Gili Trawangan, teman-teman. Hari ini tanggal 23 bulan Juli tahun 2023. Untuk teman-teman yang sering menanyakan di mana warung makan yang enak di Gili Trawangan, ini dia lokasinya. Jadi dekat pelabuhan Gili Trawangan, teman-teman akan bertemu salah satu gym, namanya Tropical Gym, dan di sampingnya ada jalan masuk ke dalam, teman-teman. Dan di jalan ini sekitar 50 meter ke dalam ada warung namanya Warung Dewi, salah satu warung makan yang paling enak di Gili Trawangan. Harganya juga tidak terlalu mahal, teman-teman. Itu harganya mulai di sekitar 15.000 sampai 25.000, tergantung apa yang teman-teman ambil. Dan nanti kita akan melihat juga di areal pembelian tiket untuk public booth menuju Lombok, teman-teman. Dan di samping kiri ini adalah bangunan public booth menuju Pelabuhan Bangsal yang ada di Lombok, teman-teman. Untuk tiket booth dari Gili Trawangan menuju Lombok itu harganya Rp23.000 per orang. Dan boothnya jalan hampir 2 atau 3 booth dalam 1 jam, teman-teman. Tiket office-nya buka dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tapi teman-teman tidak usah khawatir kalau teman-teman telat mungkin datang atau tiba di Pelabuhan Gili Trawangan ini jam 5 lebih sedikit. Teman-teman tidak perlu khawatir karena biasanya setelah jam 5 sore selalu ada 2, kadang bahkan 3 booth yang jalan, teman-teman. Apalagi sekarang di Gili Trawangan itu musim ramai, jadi lalu lintas atau arus bolak-balik booth dari Lombok menuju Gili Trawangan maupun sebaliknya itu sangat sering, teman-teman. Dan di sana booth yang akan menuju Lombok, jadi harga tiketnya Rp23.000 dan isinya dalam satu booth itu 37 orang, teman-teman. Jadi kita membeli tiket dan harus menunggu 30 orang baru boothnya jalan, teman-teman. Dan sekarang kita akan menuju arah dermaga Gili Trawangan karena di jam sore ada fast boat yang balik atau yang datang dari Bali menuju Bali dan nanti akan balik lagi ke Bali, teman-teman. Di sore hari ada Gili-Gili fast food, ada Wahana fast food, ada juga Blue Water Express, tapi mereka tiba sekitar jam 2 atau lebih sedikit, teman-teman. Ini wisatawan yang menggunakan public booth dari arah Lombok, teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi seputar Gili Trawangan, teman-teman bisa menulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, atau teman-teman bisa chat langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi video ini. Ini juga wisatawan-wisatawan yang baru saja datang, teman-teman. Di depan sini ada Sama-Sama Reggae Bar yang sangat terkenal di Gili Trawangan. Mereka selalu ramai setiap malam, teman-teman.
Dan di sebelah selatannya ada Diversia Dive teman-teman. Dan sebelahnya juga ada Ombak Bar Gili Trawangan. Salah satu bar juga yang ramai, tapi mereka hanya hanya satu kali dalam 1 bulan teman-teman. Tepatnya di Dark Moon Party. Ini dia Ombak Bar, mereka ada di dalam maupun di luar. Ini juga ada Kayu Cafe, cafe yang selalu ramai juga teman-teman dari pagi sampai sore hari. Halo. Ada juga Istanbul Kebab. Mereka buka 24 jam. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau teman-teman kelaparan di malam hari di Gili Trawangan, karena banyak tempat yang buka 24 jam. Ini nampak ramai di areal depan dermaga Gili Trawangan, teman-teman. Ini juga wisatawan yang baru tiba, teman-teman. Untuk sore hari di areal dermaga ini tidak seramai di pagi hari, teman-teman. Karena hanya ada beberapa fast boat yang datang dari arah Bali. Tidak seperti di pagi hari, terutama di jam 11 sampai jam 12, areal lorong utama ini selalu padat, teman-teman. Baik oleh wisatawan yang baru saja datang maupun yang akan balik menuju Bali. Jadi saran saya kalau teman-teman mau lebih rileks di areal dermaga, teman-teman bisa mengambil boat yang jalan pagi hari dari Gili Trawangan, yaitu di sekitaran jam 9 sampai jam 10. Atau teman-teman bisa menggunakan fast boat sore dari Gili Trawangan menuju Bali. Tapi untuk fast boat sore teman-teman kadang tidak jalan, itu tergantung dari kondisi cuaca di selat Lombok atau di tengah-tengah antara Pulau Bali dan Pulau Lombok. Ini wisatawannya teman-teman disuruh balik untuk membeli harbor tax. Jadi di Gili Trawangan untuk menggunakan fast boat kita harus membeli harbor tax itu Rp10.000, dan untuk wisatawan yang baru saja tiba harus membayar entrance fee itu Rp10.000 juga, teman-teman. Jadi supaya teman-teman tidak balik lagi, alangkah baiknya pas teman-teman menunggu itu teman-teman harus sudah membeli harbor tax. Nanti setelah fast boatnya datang, gampang tinggal naik fast boat tanpa ada kendala lagi, teman-teman. Dan di sebelah sana teman-teman ada fast boat yang datang dari Lombok. Jadi public fast boat yang berangkat sekitar jam 3.30 dari Gili Trawangan. Di sana ada wahana fast boat yang sudah boarding di dermaga Gili Trawangan. Inilah teman-teman kondisi atau situasi dermaga Gili Trawangan di sore hari atau mulai dari siang hari, teman-teman. Jadi mulai dari boot jam 2, 2.30, jam 3, jam 3.30. Beginilah kondisinya, teman-teman. Jadi hanya satu datang, pergi satu, tidak seperti yang di pagi hari selalu sesak, teman-teman, di area ini. Karena biasanya kalau pagi hari itu kadang 3 sekaligus boarding dan masih banyak yang menunggu di tengah, teman-teman. Tapi kalau di sore hari hanya satu datang, pergi, satu datang, pergi, satu datang, pergi. Jadi lebih nyaman, tidak perlu berdesak-desakan, teman-teman. Untuk yang fast boat wahana ini, teman-teman, mereka datang tadi pagi sekitar jam 10.30 di Gili Trawangan dan balik lagi ke Bali, baru datang lagi yang kedua kalinya. Jadi mereka satu boot untuk bolak-balik 2 kali, teman-teman. Karena boot wahana ini masih baru, mesinnya juga masih baru, jadi tidak ada masalah walaupun bolak-balik tiap 2 kali dalam sehari, teman-teman. Dan mereka mempunyai hanya satu boot. Tidak seperti perusahaan-perusahaan lain, kadang mereka menggunakan 2 atau 3 boot. Seperti Semayawan, mereka punya 4 boot yang bolak-balik setiap hari, teman-teman.
Ada Eka Jaya yang 3 boot bolak-balik dalam sehari. Ada Golden Queen menggunakan 2 boot, ada Manta Express juga 1 boot, Blue Water menggunakan 3 boot teman-teman. Bahkan Blue Water rencananya mereka akan menggunakan 4 boot di musim ramai ini teman-teman. Karena saat ini itu ribuan wisatawan bolak-balik itu tiap hari menggunakan fast boot. Seperti beberapa hari yang lalu teman-teman, sampai hampir 1.500 orang yang datang menggunakan fast boot dari arah Bali menuju Gili Trawangan. Ini dia wisatawan yang baru saja datang menggunakan wahana fast boot. Mereka sudah mulai mendapatkan kopernya atau tasnya teman-teman. Karena lumayan menunggunya sekitar 10 sampai 15 menit, bahkan lebih teman-teman, tergantung dari kapasitas fast food tersebut. Seperti Eka Jaya, mereka lebih dari 10 menit untuk proses boardingnya, karena kapasitas dari Eka Jaya itu sekitar 212 orang teman-teman. Jadi teman-teman bisa bayangin, kadang itu di atas 100 orang yang berhenti di Gili Trawangan dan harus diturunkan tas-tas mereka, dan nanti juga dinaikkan untuk wisatawan yang akan balik ke Bali teman-teman. Jadi itu salah satu alasan kenapa kadang boot terlambat. Sebenarnya mereka datang tepat waktu, tapi karena mereka harus menunggu proses boarding dan lain-lain, jadi kadang walaupun di schedule-nya berangkat jam 11 atau jam 11.30, kadang bisa jadi jam 12 teman-teman. Karena di dermaga ini hanya 3 fast boot yang bisa boarding. Dan setelah tiba di Gili Trawangan ini, wisatawan akan membayar harbor tax, entrance fee teman-teman, atau tiket masuk daerah kawasan wisata Gili Trawangan. Ya, untuk entrance fee itu Rp10.000 per orang. Dan entrance fee teman-teman hanya berlaku untuk wisatawan yang datang menggunakan fast boot dari Bali, Nusa Penida maupun Nusa Lembongan. Untuk wisatawan yang datang dari Lombok, Gili Air, Gili Meno, mereka tidak dikenakan entrance fee. Sama seperti kalau teman-teman menggunakan public fast boot menuju Lombok atau Gili Meno, Gili Air, teman-teman tidak dikenakan harbor tax karena di tiketnya sudah sekaligus. Ini dia suasana di depan dermaga Gili Trawangan teman-teman. Di sore hari nampak ramai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel Tony Holiday ini. Semoga informasi-informasi yang Tony berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan berkunjung ke Gili Trawangan. Mungkin dalam waktu dekat, 1 bulan atau bahkan untuk tahun depan teman-teman. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.